Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Ina. Dan alur film kali ini mengisahkan sekte ilmu hitam yang menumbalkan manusia. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur filmnya. Ada seorang gadis remaja bernama Carrie, dan dia memiliki kekasih bernama Shane. Mereka sama-sama pecandu narkoba. Carrie juga memiliki teman dekat, teman dari waktu dia masih kecil, bernama Brian. Mereka menjadi kelompokan perampok. Uangnya buat senang-senang dan membeli narkoba. Pada suatu hari, Carrie dan Shane Brian minum-minum di kafe milik Shane, kakaknya Shane. Di sana ada seorang wanita dan pria yang baru saja pindah rumah dan menanyakan ke karyawan kafe, apa benar di tempat yang dia tinggali sekarang banyak rampok. Karyawan berkata dalam 1 bulan sudah ada 3 perampokan. Sang wanita pun menyuruh sang pria agar menyimpan uangnya dengan benar. Sang pria pun bilang, aku pasti akan menyimpan uang ke tempat yang aman. Shane dan Brian mendengarkan mereka ngobrol tentang uang yang dimilikinya. Carrie sering pulang malam sehingga suatu malam ayahnya menegur Carrie. Namun Carrie melawan, bahkan membuat ibu tirinya bicara. I cannot wait to go to school. Namun Carrie tidak mengizinkannya bicara karena dia bukan ibunya. Ayahnya pun menasihati Carrie kalau dia adalah contoh buat masyarakat karena ayahnya seorang anggota polisi. Carrie juga magang bekerja di kantor polisi milik ayahnya bekerja. Selesai bekerja, Carrie menemui Shane, kekasihnya, dan mencurhatkan tentang ayahnya. Tiba-tiba ada temannya Carrie dan menanyakan kabar karena sudah lama tidak saling komunikasi. Temannya pun mengajak Carrie datang ke pesta, namun Shane menjawab tidak bisa karena sibuk. Shane menghujat mereka, membuat teman-teman Carrie berpamitan pergi sama Carrie dengan kekesalan sama Shane. Malam pun tiba, Carrie dan Brian datang ke bengkel menemui Shane dan bilang kalau dia ingin ikut pergi ke pesta. Carrie juga menyarankan agar tidak merampok dulu karena takut kalau ayahnya tahu. Shane marah ke Carrie. Keesokan malam mereka pun melancarkan aksinya merampok ke rumah orang yang baru pindah karena mereka menguping saat di kafe milik Shane kalau dia memiliki banyak uang di rumahnya. Tanpa sadar itu hanya pancingan yang dibuat sama pengikut sekte ilmu hitam. Mereka pun terjebak tanpa daya. Sekte ilmu hitam melakukan ritual untuk mengikat jiwa mereka agar tunduk dan tidak bilang ke siapapun. Setelah selesai ritual, mereka membawa Carrie, Shane, Brian ke hutan dan melakukan pemujaan. Di sana salah satu sekte ilmu hitam bernama Eric menyetubui Carrie, sementara Shane dan Brian hanya bisa melihatnya. Serta penganut sekte ilmu hitam lainnya membacakan mantra. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah dan mengizinkan Carrie dan temannya pulang. Di saat ingin menaiki mobil, Carrie nangis histeris atas yang terjadi padanya. Shane, pacarnya, juga menangis karena merasa bersalah. Dia yang memaksa untuk merampok di rumah itu. Shane mengantarkan pulang Carrie dan disambut ayahnya karena sudah jam 4:30 pagi baru pulang. Carrie ditarik masuk dan dimarahi habis-habisan. Carrie ingin memberitahu ayahnya apa yang telah terjadi, namun tidak bisa. Sementara Carrie hanya bisa mengucapkan kata maaf berkali-kali ke ayahnya. I'm sorry. Ibu tiri Carrie mencoba bertanya, namun Carrie sulit untuk memberitahu karena jiwanya sudah diikat. Pagi pun tiba, Carrie dan Brian datang ke Shane karena Shane masih tidur. Carrie dan Brian masuk ke kamarnya. Shane kaget dan bertanya kenapa pada di sini. Brian menjelaskan kalau mereka merasa khawatir padanya. Shane meminta maaf ke Carrie dengan apa yang terjadi padanya. Kakaknya Shane tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang terjadi semalam. Karena ayahnya Carrie marah sampai mengancam ingin membunuh Shane.
Setelah mengunjungi Shane, Carrie dan Brian minum di kafe. Mereka membicarakan kalau mereka tidak bisa memberitahu ke keluarganya tentang yang terjadi. Salah satu anggota sekte ilmu hitam bernama David datang, mengajak Carrie keluar. Awalnya ditolak, namun karena takut Carrie pun mau. Carrie memberitahu Shane dan Brian kalau David besok ingin mengajaknya keluar makan siang. Shane menyarankan kabur keluar kota di tempat ibunya tinggal. Carrie dan Brian merasa tidak yakin. Shane meyakinkan mereka. Siang berganti malam, mereka sudah di tengah perjalanan dan berhenti di pom bensin. Brian turun untuk ke toilet. Carrie dan Shane asik ngobrol, namun dikejutkan oleh Eric, salah satu sekte ilmu hitam. Carrie dimasukkan mobil milik David. Esok pun tiba. David dan Carrie makan siang bersama. David pun mulai meraba ingin menyetubuhi Carrie. Carrie pun menjerit dan marah. David curhat tentang Carrie ke keluarganya yang menganut ilmu hitam. Mereka marah ke David karena disuruh menjadi pacarnya agar orang yang melihat mereka adalah pasangan. Salah satu bibinya menjelaskan ke David agar bisa membuatnya takut. David menghadang Carrie di saat ingin masuk rumahnya dengan kekuatannya dan mengancam. Brian datang menemui Carrie dan memberitahu kalau ada sesuatu yang mengawasinya. Dia juga merasa kalau dia akan datang untuknya. Malam pun tiba. Brian merasa ketakutan dan melihat ke bawah rumahnya. Dia melihat sekte ilmu hitam sudah datang. Brian ketakutan dan membalikkan badan. David sudah ada di sampingnya. Brian menangis memohon agar dimaafkan dan dilepaskan. David justru menghasutnya agar bunuh diri dan menyuruh Brian menyuntikkan racun di tangannya. Brian melakukan perintah David. David di sampingnya sampai Brian tiada dan menjilat darah yang keluar dari tangan Brian. Siang pun tiba. Carrie dan Shane ikut ke pemakaman Brian. Shane memberi petunjuk gambar cara mengalahkan sekte ilmu hitam. Shane melihat David mengawasinya sehingga Shane tidak bisa menjelaskan detailnya. Menjelang tidur, Carrie memandang gambar yang ditulis Shane karena dia masih bingung bagaimana cara melakukannya. Di saat dia sedang bingung, ayahnya datang dan menanyakan tentang Brian. Carrie berpura-pura tidak tahu. Ayahnya marah dan menyuruh Carrie berhenti nyapu lagi. Pada suatu pagi, Carrie muntah-muntah dan menespek ternyata dia sedang hamil. Dia pun langsung pergi ke dokter kandungan untuk menggugurkan kandungannya. Salah satu sekte ilmu hitam datang memberitahu Carrie kalau tidak ada yang bisa dia lakukan. Carrie pun pergi. Di tengah jembatan, Carrie sedih dan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun ke bawah. Namun di saat dia tersadar, semua sekte ilmu hitam datang dan memberitahukannya kalau dia tidak akan tiada sampai waktunya dia tiada. Sekte ilmu hitam membawanya pulang. Carrie menanyakan kenapa harus aku. Salah satu sekte ilmu hitam memberitahu karena kamu masih gadis. Kamu juga pecandu narkoba. Bahkan kamu adalah orang yang egois. Tepatnya lagi kamu selalu bertiga. David mengantarkan Carrie pulang. Di jalan, Carrie menanyakan tentang keluarganya dan orang tuanya. David menjelaskan kalau dia dari bayi sudah diambil sama tetua untuk dilatih dan dipersiapkan jadi calon penguasa kegelapan karena sudah ditakdirkan. Kelahirannya tepat di saat ritual. Carrie bertanya lagi, apa kamu ingin membunuh bayiku? David terdiam dan menjawab iya. Itu adalah inisiasiku. Dan pergi. David datang ke rumah Carrie, membuat Carrie kaget dan bertanya,
David bilang ke Carrie kalau dia ingin menemui orang tuanya tentang bayi yang dikandungnya. David mengakui kalau bayi yang dikandungnya Carrie adalah bayinya, dan mereka ingin memberikan bayinya untuk diadopsi. Ibu tiri Carrie menyarankan untuk diaborsi. David tidak setuju, membuat ayahnya marah. Keesokan harinya, Carrie bercerita tentang masa kecilnya bersama Brian dan bertanya ke David apa dia juga memiliki teman dekat. Ternyata David belum pernah memiliki teman. Carrie pun ingin menjadi temannya. David menolak. Carrie bertanya kenapa. David pun menjelaskan kalau 200 tahun lalu sepupu jauhnya bersepakat dengan iblis untuk memberinya kekuatan tidak terbatas untuk keluarganya. Tanpa dia sadari, dia telah mengikat seluruh keluarganya dengan iblis. Dan sebagai gantinya, setiap 25 tahun harus mengorbankan 4 nyawa manusia. Dan salah satunya harus dari keturunannya sendiri. David juga memberitahu kalau bayi yang dikandungnya mengalir darah keturunannya dan yang akan dikorbankan. Carrie bertanya, jika kamu tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? David menjawab, seluruh anggota keluarganya akan dihabisi tanpa tersisa. Hari pun berganti. Suatu malam, Sam bermimpi buruk. Di saat terbangun, dia melihat sosok iblis. Sam menjerit ketakutan, membuat kakaknya masuk kamar dan menyalakan lampu. Siang pun tiba. Sam mengajak Carrie ketemuan. Mereka bertemu di tepi danau. Sam memberitahu kalau kertas yang diberikannya itu adalah simbol segel untuk melemahkan kekuatan sihir. Satu-satunya waktu di mana mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan memberitahu Carrie kalau dia bisa membawa salah satu dari mereka di tengah gambar itu, maka Carrie bisa membunuhnya. Sam berpamitan pergi. Carrie menghentikan dan bertanya, kalau kamu tahu ini yang akan terjadi, apa kamu mau melakukan itu? Sam menjawab tidak seraya pergi. Sam pergi di mana kakaknya ngumpul. Salah satu sekte wanita mendekati kakaknya. Sam yang melihat mengajak kakaknya pulang, namun kakaknya menolak. Sam pulang sendiri, dan di rumah dia sudah membuat lingkaran pengurung. Dia mendengar suara dan mencari arah suara. Ternyata air dalam bak mandi menyala. Sam mematikan air kran. Saat dia berbalik, sudah ada David. Sam berusaha memukul, namun dengan menggunakan kekuatannya, David berhasil melemahkannya dan menyuruh Sam menulis surat. Sebelum menyuruhnya bunuh diri dengan menyayat tangannya sendiri. Keesokan harinya David menemui Carrie dan bertanya, kenapa tidak datang di pemakaman? Dengan sedih Carrie menjawab, tidak diizinkan Sam kakaknya. Carrie langsung pergi. David dan Carrie jalan-jalan. Carrie menanyakan, kenapa memilihku? David menjawab, Valencia yang menemukanmu. Dia yang bisa menelacak energi. Seperti kamu masih perawan dan bertiga, suka menyiksa orang dan dirimu sendiri. Carrie berhenti dan bertanya, apa kamu juga akan membunuhku? David terdiam. Carrie langsung pergi. Kakaknya Shane, dia sedang berduka atas meninggalnya adiknya dan ditemani sahabat dekatnya. Tiba-tiba sekte wanita yang menemuinya di tempat dia nongkrong datang. Sam menyuruh temannya pergi. Sementara Carrie melempar batu di danau sambil bertanya ke David, apa kalau dia tiada nanti bisa bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal? David menjawab tidak. Carrie berpikir dan langsung bertanya, apa kamu pernah jatuh cinta? David bilang tidak. Carrie mendekati dan berpura-pura mencintainya. Mereka pun ciuman.
Sementara Sam, kakak Sen, bercocok tanam dengan sekte wanita. Dia membacakan mantra. Setelah selesai benih ditabur, dia pun sudah terikat dengannya. Carrie dengan perut besarnya juga melakukan cocok tanam dengan David. Demi mendapatkan hatinya David. Malam pun tiba. Teman Sam mencari rumah David untuk memberinya pelajaran. Di jalan, dia melihat semua sekte melakukan ritual. Mereka pun mengintip. Semua sekte mengetahui. Namun di saat dia ingin memberi pelajaran, iblis datang membuat semua sekte sujud. Iblis menghabisi teman Sam satu persatu dengan sadis. Semua sekte memberitahu David tentang keberadaan makhluk iblis dan menyuruh agar cepat mengantarkan Carrie pulang. Carrie menghasut David agar mau pergi dan hanya tinggal mereka berdua saja. David terdiam. David memberitahu kepada keluarga sektenya agar mencabut mantra untuk Carrie. Seluruh keluarga sektenya menolak. David dibuat tidak berdaya. David bilang ke Carrie kalau sangat sulit membunuh orang yang diperdulikannya. Carrie minta David berjanji kalau tiba waktunya dia dibunuh agar dia tidak merasa sakit sama sekali. David pun berjanji. Keesokan harinya, Carrie menyuruh David datang ke rumahnya karena selain orang tuanya sedang tidak ada di rumah, dia juga ingin memberi David kejutan. Carrie menutup matanya dan membawanya masuk dan berdiri tepat di tengah lingkaran. David membuka penutup yang menutup matanya. Di depannya, Carrie sudah menodongkan senjata tepat di depan. Namun anggota keluarga sekte datang dan menolong David. David marah dan kecewa membuat dia menarik janjinya kalau di saat dia tiada tidak sakit. Setelah semua sekte pergi, Carrie kontraksi dan ingin melahirkan. Beberapa hari ayahnya dan ibu tiri Carrie datang ke kamar dan bertanya ke Carrie kalau dia masih ingin merawat bayinya, masih belum mutlak untuk diadopsi. Namun Carrie marah dan bilang tidak mau. Carrie bermimpi buruk karena tidak bisa tidur. Dia melihat ke tirai jendela. Tiba-tiba di belakangnya ada sosok iblis yang membuat kaget dan takut. Pagi pun tiba, dia menemui ibu tirinya dan bilang kalau dia sangat menyayanginya, sehingga membuatnya terharu. Malam pun tiba, Sam dibacakan mantra agar mengikuti semua perintah. Setelah selesai, David menyuruh Sam menghajar Carrie sampai tiada. Apapun yang terjadi, tidak akan berhenti menghajar Carrie sampai tiada. Carrie datang ke kafe biasa dia nongkrong dengan Brian dan Sam. Di saat dia menunggu pesanannya, Sam datang dan langsung memukul Carrie dan mencekiknya. Ada salah satu polisi teman ayah Carrie yang sedang makan. Mencoba menahannya, tapi Sam masih terus mencekik Carrie sehingga membuatnya terus memukul kepala Sam. Sampai tiada. Baru terlepas. Namun Carrie juga sudah meninggal. David datang dan menghisap darah di mulut Carrie, serta membacakan mantra. Tepat di malam bulan purnama, David disiapkan tubuhnya. Dituliskan mantra-mantra. Setelah siap, sekte wanita yang membesarkannya menangis. Sementara sekte pria menyerahkan roh yang membuat mereka utuh. David sadar kalau dia akan dikorbankan. Namun dia sudah tidak berdaya karena dia sudah di tengah lingkaran garis pengurus. Mereka semua meminta maaf ke David dan membunuhnya dengan kekuatan. David pun meninggal. Salah satu sekte menyayat kulit David dan mengambil darahnya dan ditempel di bayi milik Carrie, serta memberi nama bayi tersebut David. Karena 25 tahun yang akan mendatang, dia akan dikorbankan selanjutnya. Oke guys, semoga terhibur dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.